Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta sejarah, pada kesempatan ini kita akan membuka kembali luka atau tragedi yang paling dalam bagi bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Kita akan mengupasnya bagaimana kondisi Kabupaten Cianjur pada saat terjadinya G30 SPKI. Perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Inilah gedung Dewan Kesenian Cianjur. Dulunya ini merupakan sekolah Cina ya, dibangun tahun 1950. Gedung ini menjadi tempat pendidikan bagi etnis Tionghoa yang pada waktu itu umumnya berstatus warga negara asing. Ketika pemberontakan G30 SPKI, gedung ini diambil alih oleh Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Karena pemberontakan G30 SPKI di Indonesia berafiliasi ke Partai Komunis Beijing. Oleh sebab itu, karena dianggap pro kepada pemberontakan tersebut, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Cianjur berebut gedung ini sebagai basis perjuangan menormalkan kembali stabilitas politik Cianjur dengan didukung oleh TNI Angkatan Darat ya. Di sini pula tempat ditawannya ratusan aktivis PKI oleh Tentara Nasional Indonesia didukung oleh Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Di sini pula tempat dikumpulkannya beras-beras yang akan diselundupkan keluar Cianjur, direbut kembali oleh KAPI dan TNI AD, dibagikan kepada masyarakat Cianjur yang pada saat itu sangat membutuhkan beras. Malah di gedung ini pernah terjadi aksi bunuh diri yang dilakukan oleh salah seorang aktivis PKI. Gedung ini sekarang menjadi pusat kegiatan para seniman di Kabupaten Cianjur. Kita nanti akan ikuti penjelasan dari Bapak Idris Gandakesuma atau Pak Tomtom sebagai pelaku sejarah, mantan ketua KAPI pada tahun 1965. Nah, di sini dulu ada sumur ya, tempat bunuh dirinya anggota PKI. Ini sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Laskar Ampera, yang di dalamnya adalah para eksponen 66 ya, para aktivis 1966. Kita nanti akan masuk ke sekretariat yang ada di Joglo ini ya, di Limangan Sari, BTN Joglo. Ini foto-foto kegiatannya
di Sekretariat DPD Laskar Ampra, yang nanti juga kita akan bertemu dengan Bapak Tom ya, atau Bapak Idris Gandakusuma, aktivis pada tahun 1966 ya, dari Kesatuan Aksi Pelajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dengan tokoh sejarah pada tahun 65 saat pemberontakan G30S PKI 65. Ini adalah beliau Bapak Idris Gandakusuma atau akrab dipanggil Pak Tom, pernah menjadi ketua KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia periode kedua ya. Pak Tom, Anda umur berapa tahun Pak sekarang Pak? Di 75 mau 76. 76 ya. Tahun 50. Ya, bisa diceritakan kondisi sebelum meletusnya G30S, kalau tidak salah pada waktu itu ada kesulitan ekonomi ya masyarakat Pak. Seperti apa? Mungkin selama saya hidup 76 tahun ini yang terparah ada tahun itu. Dibandingkan sekarang ekonomi hancur sekarang. Iya. Ekonomi sekarang serga mahal. Iya. Tapi jauh Pak. Dulu itu misalnya beras itu tidak ada komoditi beras. Cianjur itu adalah lumbung padi. Iya. Tapi ironis tidak ada beras di Cianjur. Iya. Itu sampai saya menangkapin beras-beras, akhirnya saya bagikan rakyat. Jadi Gedung Ampera itu jadi tempat pembagian beras. Menangkap apa Pak tuh? Menangkap orang-orang yang mau. Orang-orang yang menyalurkan beras, karena dulu ada kebijakan bupati. Iya. Pak Bupatinya siapa? Bupati Pasar Mada. Iya, iya. Bupati Pasar Mada Iya. itu beras satu butir pun tidak boleh keluar dari Cianjur. Iya. Itu ada SK-nya, tidak boleh keluar Cianjur. Padahal Cianjur lembung beras, nggak boleh keluar Cianjur. Cuma pada waktu ada oknum Pak yang menyelewengkan Pak ya. Belum ternyata beberapa. Seperti apa Pak? Seperti apa Pak? Ya? Seperti apa penyelewengannya, seperti diangkut ke Bandung atau gimana Pak? Ya itu si beras itu dengan modus dia mengangkut bertahap pakai sepeda. Iya. Itu satu sepeda itu bisa ngangkat 50 kilo sampai 100 kilo. Iya. Di sepeda yang laki-laki itu kan taruh berasnya di situ. Terus dia jalan dari Cianjur mengarah Ciranjang, kan jalan menurun. Iya. Jadi dia tidak berat, tidak boseh, Iya. terus menurun. Tapi kecepatannya sampai 60 km apa itu. Saya kejar dengan mobil Nissan Patrol. Oh, dikejar sama KAPI Pak? Ya, dengan sama KAPI dengan dari CPM Pak. Oh, dengan tentara Pak? Tentara, ya, tentara juga bantu. Karena ditugaskan oleh Bupati dan Dandim waktu itu ada tim ya. Oh iya iya. Kejar, dapat, dan ternyata memang gitu modusnya diangkut ke Cianjang, macam sudah ditunggu truk. Iya iya. Jadi dari sepeda pindahin truk satu karung, datang lagi sepeda kedua, akhirnya perlu berangkat dibawa keluar Cianjur. Karena masalah beras ini bukan masalah Cianjur, udah merupakan masalah nasional. Cianjur itu sampai tidak ada beras, sampai pemerintah juga menyarankan makan bulgur begitu. Ya. Kebanyakan masyarakat Cianjur pada waktu itu makan apa Pak? Makan, tapi sebetulnya orang Cianjur sendiri tidak kelaparan Pak. Iya, iya. Sebagian orang yang punya sawah. Iya. Tapi tidak ada seorang pun yang mau menjual beras. Oh, untuk keluarga aja Pak ya? Keluarga, jadi bukan menimbun, dia panen simpan, tidak mau dijual beras itu. Walaupun dibayar berapa tidak mau, karena tahu beras di mana-mana tidak ada. Iya. Nah, itu parahnya waktu itu. Pak, itu beras yang dirampas dari yang akan menyalurkan dibawa KAPI kemana Pak? Dibagikan ke masyarakat Pak ya? Ya, kita bawa ke Gedung Ampera. Ya, Gedung Ampera. Di Gedung Ampera itu, nanti kita belum cerita Gedung Ampera ya. Iya, iya. Gedung Ampera itu jadi tempat lumbung padi untuk membagi ke masyarakat. Tapi Itu terjadinya pemberontakan G30S, kenapa gedung yang sekarang Ampera direbut KAPI Pak? sebetulnya KAPI tidak merebut Pak. Iya iya. Jadi kita ini waktu itu di mana-mana seluruh Indonesia, karena pemberontakan G30S itu jelas dalangnya adalah komunis Cina, Beijing. Senjata pun cung yang dipakai oleh pemuda rakyat itu senjata Cina yang disimpan di gudangnya angkatan udara. Panglima angkatan udara kan terlibat. Iya, Umar Dhani. Iya. Jadi Cina yang terlibat.
di seluruh Indonesia, Jakarta, di Bandung, semua Indonesia, semua asal-asal Cina komunis, yang komunis, bukan Cina WNI, bukan Cina WNA komunis, gitu. Semua diambil alih dan dijadikan markas. Contoh di Bogor. Oh, jadi ini instruksi KAPI nasional, Pak ya? Nasional, Iya. Jakarta, Bogor, Bandung kan ikut. Ya, jadi ada 2 sekolah diambil alih. Yang satu Eng Chun Kong Hui, yang satu Peksin. Exo Sohyu yang sekarang di DKC, Pak ya? Saya di KCLKC, ya di KCLKC sekarang. Yang Peksin yang di depan bioskop Sinar. Iya, iya, iya. Sekarang lagi dibangun gitu. Hotel sekarang ya. Hotel. Kemudian gedung itu untuk apa, Pak? Yang di pensiun itu selanjutnya? Yang mana, Pak? Yang sekarang jadi hotel sekarang Oh, itu dulu setelah direbut. Itu lagi begini. Itu dulu STM tidak punya sekolah. Iya, iya. STM itu masih dompleng ke STM. Iya, SMP Ini ya. ada STM, Iya. sekolah teknik negeri, sekolah teknik negeri itu setingkat SMP. Iya. Nah, dia ngedompleng ke sekolah itu STM, sekolahnya siang. Iya. Karena sekolah siang, dia tidak sekolah, dia berunding. Ya itu bukan kelas saya, Iya. tapi ketua itu Pak Muhammad Paris, Iya. Gangga, Pak Dwi Effendi, semua berunding. Iya. Akhirnya udahlah pakai STM, kita tidak perlu. Pak, sebentar Pak, pada waktu itu Bapak ketua OSIS SMA Negeri, Pak ya? Saya ketua OSIS SMA Negeri itu dan ketua Komisariat KAPI Iya. atas nama SMA Negeri, bukan Kabupaten Cianjur. Iya, SMA Negeri. Komisariat SMA Negeri. Gitu. Jadi Kemudian waktu terjadinya sebelum terjadi G30S, basis PKI Cianjur di mana, Pak? setahu saya, itu pun saya informasi dari Kodim ya, dari Iya. kasus. Itu basis PKI itu di daerah Gunung Halu, Pak. Gunung Halu. Ada juga di daerah sedikit di Ujung Picung. Banyak pisau, Iya. tapi yang basisnya itu Gunung Halu. Tapi maaf ya, di situ bukan karena itu banyak Kristen atau Islam. Karena PKI itu, maaf Pak, PKI komunis itu tidak beragama. Tidak beragama, Pak ya. Nama Bapak tercantum sebagai target PKI, Pak ya? Betul. Nah, Iya. betul Pak Soki. Saya ini sebagai target PKI termasuk situ. Tapi ya urutan yang kesekian lah. Iya, iya. Yang pertama itu jelas Ada sekitar 500 orang, Pak ya? lebih sekira. Lebih, ya, iya. Lebih, Pak. Tapi saya di pasnya tidak. Ya, kebanyakan ulama, Pak ya? Atau apa tuh? Yang terbanyak adalah Pak ulama, Pak santri dari pesantren. Pak Tom, bagaimana proses pengalihan Gunung Ampera, Pak, oleh KAPI, Pak? Baik. Jadi saya ceritakan begini, itu pertama terjadi rapat terus setiap kali rapat di rumahnya RAD Kusuma, yang akhirnya dia jadi kepala stasiun radio itu. Ya di rumahnya itu rapat terus, dan rapat terakhir dilakukan di Masjid Agung, Pak. Masjid Agung dengan menggunakan 1 lilin. Lilin penerangannya kalau tidak gelap gitu rapat ya. Untuk pengambilan alihan dua sekolah ex-Cina komunis besok pagi. Nah, kita cerita besok paginya lah ya, untuk waktu. Besok paginya terbagi 2, Pak. Sekitar 35 orang. Yang 5 orang langsung ke Kapolres, ke Danres. Danres itu sekarang Kapolres. Kapolres siapa? Danresnya Pak Suwijo. Pak AKBP Suwijo. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Suwijo bahwa kita akan mengambil di Gunung Ampera. Pas itu kan akhirnya koordinasi dengan Pangdak itu sekarang Kapolda. Iya. Kapolda ya, begitu. Setelah koordinasi, beliau datang lagi. Dia mengatakan bahwa silakan diambil alih, tapi harus tertib, jangan sampai ada korban, dengan cara baik lah, tidak ada kekerasan. Nah, jadi Kapolres mendukung. Akhirnya kita ambil alih. Pakai sampai di sekolah, teman saya kan datang beberapa setengah jam kemudian saya juga datang. Di sekolah itu tidak ada orang, Pak, kosong. Terus apalun? Bocor Pak ya? Nggak tahu seluruh Indonesia dia lagi kosong, Pak. Iya. Jadi kita ambil aja. Itu mereka kemana, Pak? Kabur kemana, Pak? Ya diliburkan mungkin. Oh, iya. Kosong. Cuma ada petugas satu Iya, orang Cina komunis itu ada. Tapi secara baik-baik kita suruh keluar. Termasuk yang di Pesin yang di depan Cina. Gitu, Pak. Jadi kita nggak ada kekerasan. Iya. Ya, memang ada musuhan. Itu bohong, Pak. Bohong, tidak ada kekerasan. Aksi damai banyak. Damai, alhamdulillah damai. Ya. Jadi gitu.
pengambilan gedung Ampera itu secara baik-baik lah, Pak. Iya, siap. Secara baik-baik. Betul. Pak Tom, kalau tidak salah itu gedung KAPI yang sekarang DKC dulu menjadi tempat tawanan aktivis PKI, Pak ya? Bagaimana cerita, Pak? Betul sekali. Pada tahun 96 itu di sana ada Laksus, Pak. Dari Iya. Laksus itu ada satuan dari Kodam Siliwangi yang dibentuk. Itu ada penempatan Cianjur, Laksus di bawah komando Dandim juga. Nah itu di sana dia dalam melakukan penumpasan komunis. Tahanan-tahanan komunisnya itu dibawa ke gedung DKC sekarang, Iya. di Ampera. Nah di situ di screening, diinterogasi, jadi ketahuan, oh ini kelas A nih, oh ini ketuanya kelas A gitu, oh ini hanya ikut-ikutan dari kelas C misalnya gitu, ada di kelas gitu, yang kelas A dibuang ke buru. Iya. Tapi sudah itu ditahan di belakang, jadi kamar-kamar belakang dikunci, digembok sama itu. Nah itu nanti selanjutnya setelah kepolisian diangkut ke Bandung, Pak. Bandung masuk ke tahanan di Kodam Iya. Siliwangi di Bandung. Ya, yang untuk kelas A, yang kelas B itu dibuang ke Pulau Buru. Gitu, jadi betul. Dan ada pertahanan, Pak. Iya. Nah, karena stres mungkin dia nyemplung ke sumur, bunuh diri. Bunuh diri, ya. Nah itu di sumur belakang itu. Iya, Sekarang gitu. Iya. Sumur belakang gitu. Itu sampai berapa lama, Pak, jadi tahanan komunis tuh di gedung LK? Ada berapa bulan? Tergantung pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan selesai langsung dibawa ke Bandung. Udah Selama ada tahun berkasnya. 66 mungkin, Ya, 66 bergantian ya? orangnya, Oh, Pak. iya. Orangnya tidak tetap. Laksus tuh Kodim, Pak ya? Laksus tapi di bawah Kodim. Oh, iya. Itu TNI Unggul, Pak? Apanya? Anggotanya TNI ya, Pak ya? Laksus tuh? TNI, Pak. Iya, TNI. iya. Orang dari Kodim itu yang aktif di sana itu dulu masih ini ya, Kapten Anwar, Kapten Mawardi, Letnan Margono. 3 ini komandannya. Kemudian Kapten Anwar kasih 1, Kapten Mawardi kasih 5, dan ada lagi Letnan Margono kasih berapa itu. Iya. Jadi ada memang terakhir Pak Anwar ini kolonel, Pak. Kolonel Anwar itu yang aktif sampai akrab gitu seperti apa. Iya. Siap. Jadi di sana dipakai tahanan PKI sifatnya sementara, Pak. Iya. Itu diangkut. Baik. Mitra pecinta sejarah, demikian kilasan balik peristiwa G30 SPKI tahun 1965 bersama Bapak Idris Gandakusuma, eksponen 66. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.